Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini, jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Kita masih membahas tentang waspada 7 fitnah akhir zaman yang telah terjadi. Dan ini benar-benar kelihatan banget di depan mata kita. Nah sekarang sebelum kita lanjutkan lagi, kita bacakan lagi Instagram dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, mertua saya ini maaf suka adu domba saya sama suami Ustadz. Bahkan saya pernah difitnah katanya ngelarang buat ngasih uang ke ibu mertua saya. Meskipun saya difitnah, saya nggak marah Ustadz, selalu sabar. Tapi kok semakin saya sabar, semakin difitnah yang enggak. Dan mau nggak masuk akal katanya. Saya selingkuh lah, padahal saya di rumah terus. Dan mertua juga tahu saya ada di rumah Ustadz. Sampai puncaknya mertua nyuruh saya cerai Ustadz. Gimana lagi saya harus ngadepin fitnah mertua Ustadz? Wah ini Ustadz Maulana nih, kalau udah Ustadz mertua nih. Maaf. Silakan Ustadz mertua, Ustadz Maulana. Iya. Mohon izin kepada ibu atau yang ada masalah dengan mertua, saya harus sampaikan ini. Mertua itu bukan malaikat, mertua itu manusia. Dan kita harus berbuat baik kepada beliau karena beliau adalah orang tua kita. Jadi teknik yang kita gunakan menghadapi mertua, maaf ya, jangan-jangan mertuanya pakai kacamata hitam. Maksudnya? Maksudnya lihat apa penyebabnya, pahami dan mengerti keadaan. Karena kenapa? Oh kenapa dia berkata begitu? Karena kita kurang akrab. Mertua itu tidak connect sama menantu karena menantu tidak berusaha untuk lebih akrab sama mertua. Maka berusahalah untuk berdamai dan cari cara untuk berbuat baik kepadanya. Intinya gini. Tapi dia kan udah sabar Ustadz. Dia udah sabar tapi malah kesabaran ini dimakan terus sama mertuanya. Disinilah letak kekuatan kesabaran dan memperbaiki diri. Balaslah dia dengan memperbaiki diri dan berdoa. Ya Masya Allah, terima kasih banyak Mbak ya. Lebih sabar lagi, tahu maunya orang tua atau mertua seperti apa, diturutin aja insya Allah nanti baik loh. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Kita masih punya tayangan nih buat jamaah yang ada di rumah tentang anak yang menghancurkan rumah dan minta warisan pada orang tuanya. Ini anak-anak durhaka nih. Ini dia tayangannya. Sebuah video pendek berdurasi 33 detik di Tulungagung menunjukkan seorang pria yang sedang mengamuk. Video unggahan akun Iksan Effendi yang kemudian dihapus diberi caption jaluk warisan wong tua si kutu, akhirnya yang ngamuk meresahkan warga. Saat dikonfirmasi, Iksan membenarkan peristiwa itu. Menurutnya, pria berinisial S sebelumnya datang ke rumah orang tuanya di desa Puluntondo, kecamatan Ngunut. Ia mengamuk, lalu memecahkan sejumlah kaca di rumah, mengobrak-abrik kursi, dan berteriak-teriak. Diketahui, pria berinisial S itu meminta warisan ke orang tuanya. Awalnya, para petasia diam, namun karena amukan itu kemudian memanas dengan berbagai umpatan ancaman kepada ibu kandungnya. Warga langsung mendatangi S. Warga mengingatkan kepada S agar tidak melakukan tindakan yang lebih parah. S yang tak mendengarkan, warga kemudian menyeret S dari dalam rumah sambil mengusirnya pergi dari lingkungan tersebut. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah bin zalik, pengen kita injak aja kayak ingin lihatnya ya. Ini astagfirullahaladzim, ini kita bicara masalah tentang anak durhaka nih, katanya nih fitnah ini ya merupakan salah satu tanda kiamat kecil nih. Dan semakin mendekatnya kiamat besar, ini benar-benar nih kalau kita lihat zaman sekarang ini makin banyak nih. Ustadz Blangkon mohon izin penjelasannya, Ustadz Blangkon lagi bengong aja. Kenapa Ustadz? Enggak, saya terkesima dari tayangan tertegun. itu. Oh tertegun. Tertegun, nggih. Silakan penjelasannya, Podo. Jamaah. 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 Yeay. Alhamdulillah. Saya juga emosi nih. Kalau mendengar dan melihat anak yang sampai durhaka kepada orang tuanya. Ini apakah termasuk tanda-tanda akhir zaman? Jelas nggih. Sebab anak niku pasti dilahirkan saking wong tuane, mboten wonten jenenge bocah, jenenge anak lahir saking watu. Ndak ada. Semua anak pasti dilahirkan dari ibunya. Dan siapa yang durhaka terhadap orang tuanya itu termasuk dosa besar. Al-uququl walidain. Dalam sebuah riwayat, malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa sih tanda-tanda hari kiamat itu? Kata Rasulullah SAW, antara sing takon karo sing ditakoni podo-podo gak ngerti ini. Antara yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahunya. Tapi cobalah Kanjeng Nabi dipun paringi tondo-tondonipun. Kata Rasulullah SAW, tanda-tandanya adalah wa antali dal amata robbataha, yaitu apabila ada budak melahirkan tuannya. Di dalam berbagai macam tafsiran para ahli hadis menyatakan ini adalah menunjukkan bahwa anak yang durhaka terhadap orang tua.
Jamaah ingat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi di dalam fiti. Kok yo isone lo yo nang kono urusan warisan sampai tengriku membakar rumahnya, menyakiti ibunya. Ya Allah, ya Allah. Ini luar biasa. Sebagai seorang anak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenengan pasti akan melungker benjing. Nuk donyone panjenengan boten nenten keberkahan menawi panjenengan sami boten takzim dumateng tiang sepah. Lho saniki niku kathah kok wong tuane digugat, orang tuanya digugat, orang tuanya dipenjarakan. Leres napa leres? Betul apa betul? Betul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngapunten niku kula semangat betul. Ojo sampai dadi anak durhaka, nanti sampai dikutuk kayak malin kundang. Apa pengen dadi watu? Kadangkala jamaah sampai saking keselnya orang tua karena anaknya itu tidak ada rasa syukurnya terhadap apa yang diberikan orang tua sampai ngomong, "Oh, iso-iso tak lebokno maneh kowe lele." Artinya? Bisa-bisa tak masukkan lagi. Nggak tahu dimasukkan kemana itu. Oh, maksudnya nggak jadi dilahirin. Iya. Iya. Atau bahkan ada kalimat begini, iso-iso tak pites saya awakmu lele. Artinya? Bisa-bisa ini ya dipites. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kita lan panjenengan sami sedaya anak. Kenapa? Karena kita terlahir dari seorang ibu. Olehnya itu monggo kita hormati ibu. Kita hormati orang tua kita. Bahkan Rasulullah SAW ngendikaken, kalau kita pengen masuk surga itu gampang. Karena ada babul wusto, pintu yang paling tengah-tengah, al-akbar, dan yang paling besar yaitu birrul walidain. Apik dumateng tiang sepah, ngapunten, saumpami sedaya harta kita diberikan ke orang tua kita, belum sampai bisa impas terhadap apa perjuangan orang tua, khususnya ibu dumateng kita lan panjenengan sami sebagai anak. Apa menenang kono durung iso membahagiakan ngapunten ingkang kathah. Kita belum bisa membahagiakan orang tua kita. Adakah kita membahagiakannya? Embel gledes. Apa tuh artinya? Ya enggak bisa. Enggak bisa. Iya, blegedes itu namanya. Blegedes. Itu teksnya enggak ada, kita kan Iya, lagi live ini. Iya. Iya. Makasih banyak jazakallah Oke, khairan iya. kasiran. Makasih banyak ilmunya Iya. Ustadz Blangkon Loreng. Nah, sekarang kita minta tausiah praktik dari guru kita Ustadz Maulana. Iya. Berbicara tentang godaan atau fitnah dari harta dan wanita ini makin banyak yang korupsi dan perselingkuhan. Apalagi banyak laki-laki itu korupsi gara-gara godaan dari perempuan. Ayo dong Pak, masa kita begini terus tetangga kita udah bisa beli ini segala macam dan lain-lain. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz. Baik, saya langsung saja tausiah praktek. Hari ini kita membahas tentang adanya godaan wanita dan harta. Ingat, laki-laki para suami digoda oleh wanita. Para istri digoda dengan harta. Mohon maaf kalau harta banyak yang tergoda siapa? Wanita. Wanita. Tapi kalau harta kurang siapa yang tergoda? Wanita. Terbalik. Suami. Kalau banyak harta yang digoda? Suaminya. Nah, makanya salah tadi. Bapak tadi udah Oh duluan. iya salah ya. Iya. Ya, ini kita praktek dulu. Iya. Ini FD-nya sudah gregetan. Iya, saya yang disalahin lagi Nah, harus saya cuma saya bantu. punya 2 properti. Ya. Ini buat apa ini? Maaf. Dulu, saya mau suruh pilih dulu. Ustaz Sam pilih mana? Yang ini. Ya. Kayaknya Ustadz pengen nih. Nah, kalau Ustaz Belangkon pilih mana? Antara A atau B? Keranjang A atau keranjang B? Kalau saya pasti juga pilih keranjang yang ini dong. Iyalah. Iya. Kalau Mas Fadli, Saya juga ini warnanya pink, saya nggak mau. mau tahu nggak Iya, yang kenapa? sebenarnya yang kita gunakan yang keranjang nomor 2? Yang ini? Iya. Kenapa? Kalau ini cuma digunakan di dalam supermarket doang. Oh gitu. Kalau itu Kalau ini bisa dibawa dibawa. pulang Ustaz ya? Kenapa ini dianjurkan untuk digunakan? Anjuran para ulama kita, kenapa? Karena ini tidak ketahuan apa isinya. Oh. Karena kalau ini yang kita gunakan, orang pasti lirik, oh dia beli ini, pas keluar kan. Oh, iya, Kalau benar, ini benar. makanya cuma habis bayar di kasir, Ya, udah ganti. diganti. Iya. Kenapa? Ini bagus. Pembelajaran yang paling utama, kebanyakan orang sombong dengan harta yang Iya. belanjaannya. Dia pamer, aduh berat banget tangan saya. Ada berapa? ini? Cincinnya. Berapa? Karena dia Cincinnya. memperlihatkan cincinnya. Iya, betul, Ada betul. juga orang jalannya
jalannya Kenapa kayak itu? Kenapa jalan, itu? Sasam jalan. Kenapa? Dia Galemnya. pakai sepatu baru. Oh, sepatu baru. Oh iya, Gara-gara Ustaz sepatunya sepatu berat. baru. Kalau Terus gini, terus. kalau Saya tidak. Tongkat baru kalau itu tongkat Jangan. baru. Itu tongkat Dia baru. pangkatnya baru. Iya, tongkat baru. Mohon izin. Dunia dan segala isinya adalah fitnah. Nauzubillah. Yang menyebabkan manusia tergoda, terlena dengan kenikmatan. Makanya laki-laki diiming-iming oleh Allah akan diberikan bidadari. Iya. Wanita tidak digambarkan seperti itu. Oh. Karena wanita lebih tergoda dengan yang namanya harta. Masya Allah. Kemewahan. Makanya dia nggak mau aja pergi saya pengantin. Kenapa? Kenapa? Nggak mau aja. Kenapa? Nggak mau aja. Kenapa? Menjual semua itu barang-barang. Kenapa? Maka naik haji dulu. Oh. Karena rata-rata ibu haji naik mobil sedan. Aku disuruh naik mobil angkot. Pada saat antar pengantin. Oh, karena belum pergi haji. Ini kadang-kala seperti itu. Maka istri kadang-kala mendorong suaminya untuk menyebabkan suaminya ini berbuat kejahatan. Karena kenapa? Matanya. Apa? Bapak Nggak bawa bisa. terus? Oh, Mas senang ya bawa Saya terus. sengaja. Ya udah kalau gitu saya taruh Supaya sini. jamaah sebaiknya menggunakan tas belanjaan yang tidak kelihatan isi dalamnya. Iya. Karena wanita yang sengaja pamer untuk memperlihatkan itu adalah ada simbol keinginan untuk menguasai harta, nauzubillah. Sehingga banyak suami, maaf saya pinjam kata-kata ini. Banyak suami yang terjerat gara-gara seperti itu. Betul. Gara-gara harta disebabkan oleh wanita. Wanita. Nabi Adam bisa makan buah huldi gara-gara apa? Gara-gara Siti Hawa. Iya. Yang udah makan aja deh nggak apa-apa. Karena Gitu. iblis menggodanya kepada Siti Hawa Nauzubillah merayunya min kepada dzalik. siapa? Masya Nabi Allah, Adam astagfirullahaladzim. alaihissalam. Udah cukup Ustadz, yang kita mau lanjut lagi yang berikutnya Ustadz. Padahal masih ada loh yang Ya, saya nanti sampaikan. kita bahas lagi di waktu-waktu yang lain. Habis waktu. Sekarang kita mau masuk lagi ke yang berikutnya nih. Ini dari Instagram ada pertanyaan nih ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana saya bersikap kepada maaf suami saya yang ternyata ketahuan dia memiliki hubungan asmara dengan teman laki-lakinya. Ih, astagfirullahaladzim. Saya yang apa saya harus tinggalkan saja suami saya Ustadz karena saya kaget. Takut jadinya apa benar LGBT ini fitnah akhir zaman yang menandakan semakin dekatnya kiamat Ustadz. Ini yang dibilang LGBT ini ya, Ustadz Syam mohon izin nih. Ini nggak beranak tapi makin banyak, gimana nih ceritanya? Coba mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku UBL, Ustaz siap. Maulana, Mas Fadli dan seluruh guru-guru Siap. kami yang menyaksikan Islam itu indah. Baik, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Buat mbaknya, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran untuk bisa terus menemani suami berobat jalan. Jadi salah satu ciri suami mau bertaubat itu karena menikah. Karena banyak di antara kita juga yang melegalkan akhirnya pernikahan sesama jenis. Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh baginda Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat disebutkan bahwa yang saya khawatirkan adalah terjadi pada umatku apa yang terjadi pada umat Nabi Lut. Bisa jadi yang terjadinya itu azabnya atau yang terjadi adalah perlakuannya. Kemudian di mana di akhir zaman nanti ada laki-laki menikahi laki-laki, perempuan menikahi perempuan. Wa'adzubillah Allah, kita berlindung daripada hal-hal yang demikian. Tapi kita tidak boleh mengutuk yang namanya pelakunya. Kita tidak boleh membenci pelaku LGBT. Kita benci apa yang mereka lakukan. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang mungkin masih bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara beberapa teman ataupun orang-orang yang kami kenali. Mereka memang tahu bahwa itu salah. Namun mereka mengaku bahwa sulit untuk meninggalkannya. Yang pertama karena faktor pergaulan. Mbaknya minta tolong ngomong ke suami bahwasanya Mas kalau Mas benar-benar mau bertaubat ayo kita tinggalkan sama-sama, kita datang ke psikiater, kita datang ke dokter dan insya Allah penyakit ini bisa untuk disembuhkan. Namanya penyakit Allah tidak akan pernah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya insya Allah. Maka bimbing suami, ajak suami untuk datang kepada memperbaiki mental healthy-nya, memperbaiki kesehatan mentalnya karena ini adalah kesimpangan atau hal yang menyimpang yang terjadi pada diri manusia. Yang kedua, jikalau seseorang benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan berikan jalan kepadanya. Karena Rasulullah SAW juga mengancam bahwasanya tidak ada salat bagi orang-orang yang melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Artinya mereka tidak diterima ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mereka benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, para LGBT yang mungkin merasakan hal ini, yang ingin
ingin keluar daripada zona ini namun sulit untuk melawan dirinya, sulit untuk melawan hawa nafsunya. Ayo sama-sama kita belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau menyebut teman-teman sekalian adalah panitia akhir zaman. Saya tidak mau menyebut teman-teman sekalian adalah yang menyebabkan akhir zaman. Kita juga sama-sama pelaku dosa, akan tetapi kita melakukan dosa yang berbeda. Kami tidak mau ngejudge, tapi ini adalah hal-hal yang memang dilarang di dalam agama. Kita tidak boleh memamerkannya. Kata Mas Fadli tadi, tidak beranak tapi makin banyak. Kenapa? Karena orang-orang sudah berani untuk memamerkan dosa-dosanya. Janganlah kita pamerkan apa yang kita lakukan, apa yang Allah sudah tutupi aib kita lalu kita memamerkan kembali. Kami mengutuk yang memamerkannya. Pelakunya insya Allah masih bisa untuk disembuhkan dengan jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke dokter yang bisa memperbaiki psikis manusia yang insya Allah mudah-mudahan dengan jalan ini bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang melampaui batas. Apakah melampaui batas perbuatan gay, lesbian, biseksual dan juga transgender? Mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Apakah mereka akan dikutuk? Tidak, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Pintu taubat tidak tertutup. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit tadi. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian yang mungkin menyaksikan Islam itu indah, masih ada harapan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahayanya di masyarakat akan terjangkit karena Terjangkit, bisa penyakit menular dan sebagainya. Naudzubillah. Iya, ini bahayanya karena Itu penyakit yang lebih menular. banyak adalah karena HIV AIDS. Betul, Itu Ustaz. terjadi HIV AIDS. Kenapa kok bolak-balik? Kenapa Li, nah ini masih live kita orang ini. Ini kan masih live, ya Allah. Saya tidak tahu ini gimana ini Ustaz. Iya, ini maaf Mas banget Fadli, nih, ya maaf ini banget kita sih guru-guru. syuting, ojo mondar-mandir kayak kitiran. Maaf banget nih guru-guru nih, saya ini nahan lapar. Kalau saya diem aja di sini nih, makin lapar rasanya. Ya udah sambil nunggu tausiah selesai, saya tuh jalan-jalan ke sini tuh biar nggak terlalu terasa. Kalau bisa kita ke situ dulu Ustaz, situ tuh. Situ. Pasti belum sarapan nih. Aku tahu nih. Kamu mau ngajak kemana, Li? Kemana? Emang Maaf Ustaz ya, maaf yang lainnya. Sini saya ajak sini Ustaz. Kita ditinggalin Sebentar, ya. sebentar. Sini. Lihat belakang. Sini. Nah, ini. Nah. Masya Allah, tabarakallah. Saya tuh dari tadi mau ngajak Ustadz tuh sarapan bareng. Dan alhamdulillah Ustadz ini sekarang ada sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Nah ini minyak kenyal loh Ustadz. Rasanya semakin gurih dan mantap. Ditambah lagi dengan kremesan ayamnya yang banyak. Pokoknya jadi makin nyakres dan enak. Oh Masya Allah. Wah ini sih dari aromanya udah menggoda banget. Gimana kalau kita langsung aja makan ya? Ayo Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Benar. Wow. Ini dia nih jamaah. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Rasanya sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Enak kan? Apalagi kremesannya makin banyak. Masya Allah, ini sih enak banget. Porsinya banyak dan pasti mengenyangkan. Dan tahu nggak, ini pas banget buat sarapan. Iya dong. Kalau udah makan sarimi isi 2 goreng ayam kremes, pasti bikin momen makan jadi asik deh. Nah, saya udah nggak gelisah lagi nih Ustadz nih karena kelaparan tadi. Maaf ya Ustadz ya. Alhamdulillah, insya Allah aku selesai syuting mau beli yang banyak untuk keluarga aku di rumah. Masya Allah, iya dong Ustadz, harus gitu. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes, nikmatnya bikin asik. Wah. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembacaan pertanyaan dari jamaah yang masuk ke sosmed kita. Nanti akan dijawab oleh guru-guru kita, Ustadz Maulana, Ustadz Blankonoreng dan juga Ustadz Syam. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Wah ini Masya Allah. Ini insya Allah nanti aku akan kasih.